حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا. Nah ini kan ngomongin pasangan suami istri. Mau take iku si gundul iku mah gak ono Bu, nasi bungkus iku. Nah iya, mula kuwi terus nesu Gak nyambung blas. Makanya itu bukan ngomong persinahan no. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi nggak Bu? Lanjutkan lagi nggak? Lanjutkan masalah surga di dalam kitab kita Bu. Oke, kita ini disudahi ya, stop ya. Terus lari kemana nih kita? Sip Bu. Al-Muqaddas ya. Saya menuju. Ini yang saya kasih ke Bu E. Coba. Yang makanya kitab Al-Muqaddas kok susah banget ya di-download ya, nggak bisa gitu. Iya. Ini Bu, yang wakhofa waqala itu Bu. Mana Ibu kirim kemana nih? Sudah, sebelum kirim ke WA yang tadi. Oh, yang di atasnya tadi. Ya, di atasnya tadi. Di Kejadian 28. Iya, kejadian di atasnya itu kan yang tak wacane ya. Ibu mesti dapat. Wakhofa waqala. Nah, itu awalnya. Oh iya oke. Nah, itu Bu. Itu Kejadian 28 kalau saya nggak salah, ayat berapa ya? Saya translate aja ya. Ya, ayat 17. Oke, bentar. Saya akan translate saudara-saudara. Habis ini baru kita kasih link Bu, siapa yang mau masuk. Oh, no Bu. Oh gitu. Kirain udah nggak mau ini. Apa? Kirain nggak mau buka link Ibu. Lah seperti Ibu WA saya tadi toh bilangnya. Setelah itu iya. Boleh, bentar ya. Ini kok ini sih salin kok nggak bisa ini loh. Kenapa sih ini? Bentar. Kadang-kadang memang agak aneh deh. Tuh. Kenapa ini? Nah ini dia. Ulang. Nih, saya itu ya, share ya. Ya. Ya ini Bu. Ya, coba Bu baca. Itu kan pakai harokat tuh. Wakhofa waqala ma'ar haba hadzal makona mahada. Mana nih? Mahada ya. Ila baitullah ya. wahada ya. Wahada babus sama. Nah, berarti sorga di situ as-sama Bu. Lihat kita arti dalam bahasa Indonesianya. Ya, dan dia ketakutan dan berkata, betapa menakutkannya tempat ini. Ini tidak lain adalah rumah Tuhan dan ini adalah pintu gerbang surga. Ternyata berarti jelas surga wahada babul sama. Iya, itu artinya babus sama. Dan ini adalah pintu. Ininya maksudnya translate-nya kok jujur banget ya Bu ya kalau Alkitab ya. Iya. Bingung saya. Ya memang iya itu. Maksudnya kayak misalnya ini huruf wa tetap itunya juga dan. Hada juga ini gitu ya. Betul. Ya babul. Usma. Nah, usama. Jadi apa namanya? Jadi persis banget gitu loh. Kalau di Quran kok jelimet ya, ribet. Ya kan? Kalau ditranslate juga suka aneh gitu. Ya kan? Wahada babus sama itu kan pintu sorga. Berarti kenapa tidak dipakai babul jannah yang sorga yang menurut mereka itu? Babus sama ini ya? Harus kenapa? Kalau di Islam pasti jadinya babul jannah Bu.
pintu Ya kayak surga. fis samawati wal ard. Nah, as-sama itu kan langit kalau bahasa ininya, bahasa fisiknya. Nah, ya, itu nanti ada pelajaran lagi kenapa bisa begitu. Kalau Kejadian 1 ayat 1 di Indonesia ditulis apa? Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat ke apa namanya bahasa King James, bahasa Inggris itu bukan langit dan bumi, tetapi heaven. Ya. Nah, satu itu. Nah, jadi kalau melihat kata as-sama berarti surga kita jelas tidak sama dengan surga mereka. Karena di sini bukan babul jannah, tetapi babus sama. Ya, babus sama. Makanya pernah dengarkan Bu, apa namanya Bapa kami. Nah, doa Bapa kami bahasa Arab kan kalau bahasa Indonesia ya Bapa kami yang ada di sorga. Ya. Dalam bahasa Arabnya abanalladzi fis samawat. Samawat itu jamak dari as-sama. Nah, itu menunjukkan sorga kita tidak pernah sama dengan sorga RT 6. Jelas ya? Tidak pernah sama dengan sorga RT 6. Ya. Jadi di sini jelas ya Bu ya. Sorga kita tuh as-sama. Kalau mereka al-jannah berarti cuma sampai di taman. Bu, aku diprotes orang nih. Iya Bu. Bu Fat, kalau nyebut Indonesia tuh yang bener toh, jangan Indonesia katanya, tapi Indonesia. Oh iya, kutu fase Bu, Indonesia ngono. Nah kita orang Indonesia aslinya nggak bisa fasih ya. Ya itu kan, ya itu deh namanya logat-logat bahasa kita tuh beda-beda. Kadang-kadang kalau ya, mau betul mengatakan Indonesia itu bukan Nah kita semua rata-rata bilang Indonesia. Indonesia. Nah, kan? Kalau mau betul-betul harus mirip Indonesia. Nah Indonesia kan gitu harusnya. Ya kita biasanya bahasanya ganti basa Jawa, bahasa Jawa, nggak pakai H, bahasa Jawa. Betul. Nah itulah, ini kebiasaan kita nih orang-orang Indonesia nih memang kadang-kadang malah menyalahi aturan bahasa sendiri. Orang luar aja Indonesianya bener gitu loh. Kitanya malah nyebut Indonesianya. Saya sendiri, saya yakin lah banyak orang kita tuh ngomong Indonesia tuh enggak Indonesia. Iya, saya biasa gitu Indonesia. Si saya Tanper lagi juga protes Indonesia. mulu tuh. Si Tanper lagi protes terus. Apa ya? Indonesia. Lu mah ngomong Indonesia. Diprotes. Aduh. Ya itulah. Ini ternyata ada juga yang protes begitu. Nah, itu. Oke. Terus gimana Bu nih? Selanjutnya? Bu coba buka link di sini. Terus kita akan bahas, kan Kak Mama kan suka pakai Google kosong. Nah, oke, saya ini ya bikin ya, sering pakai Google kosong. Dengan Al-Jannah tadi dia pakai Google kosong, dengan Isa tadi pakai Google kosong kan. Oke. Bejul tadi kamu masuk coba sini. Kamu apa yang kamu rasakan, Cielah? Ya, apa yang kamu rasakan? Arep konseling kok piye? Apa yang kamu rasakan? Jadi hatimu, Cielah hatimu. Matamu, matamu. Kamu mau apa? Coba ke sini masuk. Apa yang kamu nggak sukai dari kami? Masalah ketawa. Lu lambe-lambeku dewe, cangkem-cangkemku dewe kayak ketawa tuh ya apa kon. Aduh, ini makanya ini Bu Fatimah nek sama aku mesti Jawa nih metu. Iya. Biarpun kita lama nggak itu bahasa Jawa, kalau misalnya kita sama orang Jawa udah belak-belakan begitu ya. Gimana sih bedul begudul tadi tuh? Kamu protes apa sih nih? Apa yang kamu tidak suka? Apa yang kamu tidak terima? Ya, coba utarakan. Jadi ketika orang mendengar itu nanti akan bisa mendapatkan hidayah, atau justru sebaliknya malah keluar dari agamamu, loh Dul. Gak usah jauh-jauh, sejarah membuktikan Bu. Sejarah membuktikan apa ya?
Muhammad itu kan pengikutnya banyak sekali, bener Mm-mm. nggak? Tapi ketika dia wafat, dari pengikutnya itu banyak yang murtad, bener Mm-mm. nggak? Mm-mm. Itu ada Betul. sejarahnya dan orang Islam juga mengakui. Coba dibalik dengan kita, Yesus waktu itu memuridkan selama berapa tahun? Nggak lama, lebih lama Muhammad Mm-mm. daripada Yesus mungkin kayaknya. Mm-mm. Berapa tahun? Betul. Cuma Kalau Yesus kan 3, cuma hanya 3 tahunan kan. nah 3 tahunan. Cuma dapat berapa murid, Bu? Cuma 12. Nah, 12. Setelah dia wafat, setelah dia Pitung mati di kayu salib, puluh. Oh, 70. Pitung 70 tak, Pak? puluh. Ya, Oh. ya, yang 12 itu Rasul. Nah, ketika Rasulnya dia murid. mati di kayu salib, terus dia naik, ya kan? Dia setelah mati di kayu salib, kemudian yang murtad ada nggak? Bahkan banyak yang Ada. kaya. Iya Pak Bayu? Ada Bu yang meninggalkan Ya, yang dari meninggalkan. Ya, murid. tetapi yang ikut, yang akhirnya percaya kepada Tuhan Yesus lebih banyak enggak sama yang murtad, Pak? Iya, lebih banyak yang percaya toh Bu. Nah, itu perbedaannya kan sudah ada di situ, Pak. Gitu loh. Ya Dia kan dulu memuridkan waktu cuma 70. waktu Nabi ada kan cara pengajarannya kan agak ada tekanan, Bu. Lah iya, mereka juga masuk Islam kan karena tekanan, Bu. Ya Rata-rata kayak kan si begitu. kelakuannya si Bajul Bejudul tadi tuh. Orang ketawa aja nggak Bu boleh. ini ada yang bertanya di mana Pak Garnet nih loh. Ya. Ya itu dari kemarin nanyain terus itu. Ya, Pak Garnet, ya kita berdoa sama-sama ya. Pak Garnet itu sudah enggak ada, sudah dipanggil Tuhan, sudah waktunya. Tuhan panggil, ya. Kita semua agak terkejut juga. Bener nggak, Bu? Iya, betul. Ya, kita doakan saja. Karena sebenarnya juga kita nggak tahu persis ya, Bu ya. Bener apa enggaknya masalahnya Ya, kan. betul. Kita juga nggak ada kabarnya juga nih. Nggak ada kabar berita, cuman yang terdengar kabarnya seperti itu. Tapi lanjut aja, Bu. Oke, Nah, ini silakan ada kita bapak-bapak nih. sapa dulu nih tamu-tamu kita. Selamat malam Pak Yesaya dan Pak Wahyu Ilahi. Selamat malam, salam Bu. Bagi yang tua juga, Pak Wahyu dulu ya. Lebih muda saya. Wih, mantap. Sembarangan. Aku itu semangatnya masih muda loh. Waduh, wale. Jangan gitu, Pak. Wah, saya jadi apa? Jadi sangat bangga sekali ya. Ya, saya sangat bangga salah satunya apologet yang masih kekeh ya, Bu Fatimah dan Bu Fadila yang ya kalau saya katakan begini Bu, walaupun kita itu berbeda negara, tetap berbeda pendapat, tetapi satu adalah satu tujuan, satu iman, dan satu Tuhan yang kita pilih, yaitu Tuhan Yesus ya. Yang sangat luar biasa. Saya sangat terberkati dengan dan juga saya lebih belajar lebih dewasa di dalam iman, dan saya lebih mengenal Tuhan itu lebih kepada bukan hanya kata orang, tetapi kita menikmati dan merasakan Tuhan itu ada, bukan hanya ikut-ikutan dengan cuma iman-imani saja. Tapi kalau celakalah kalau orang yang hanya ikut-ikutan ya. Tapi kalau saya melihat orang yang ikut-ikutan, iman tanpa pertobatan, dia beriman tapi tidak ada pertobatan. Tetapi kalau yang benar-benar ikut Tuhan, iman dan pertobatan itu akan sejalan dengan sejalur kehidupannya. Dan saya melihat dan merasakan hal sendiri ya. Namun disayangkan hanyalah orang yang mencari menghibur diri ya. Kalau di luar Tuhan itu kebanyakan orang itu menghibur diri hanyalah karena sesuap nasi dan keinginan nafsu yang tinggi gitu. Sia-sialah ya kalau kita melihat hal itu ya. Sangat disayangkan. Tapi kalau bagi kita ya, dan bertekunlah apapun yang kita lakukan, apapun yang kita perjuangkan, yaitu amanat agung. Yang sebaliknya adalah Roh Kudus mengerjakan. Demikian dulu Bu Fatimah. Saya pun baru nyimak juga, baru balik dari pekerjaannya. Oke, siap. Makasih Pak Yesaya. Lanjut ke Pak Wahyu.
Iya, iya, iya. Suara saya merebet atau enggak ya? Biasanya suka ini. Jernih, merdu sekali. Indah menawan Pak Wahyu. Jangan marah ya. Tadi saya katakan. Ya, pakai headset deh. Ya, ini topik kita tentang apa tadi, Bu? Saya kepotong tentang sejarah tadi. Topik kita terkaing-kaing. Google kosong andalanya menampol mukanya sendiri. Oh, Jadi si kaing, selama si kaing-kaing toh. iya si kaing-kaing itu kan selalu pakai Google Translate tuh. Kayak tadi tuh Lukas 2 ayat 1 ya, Bu? Yang dia pakai Google Translate katanya Lukas 2 ayat nama 12. ayat 12. Katanya di dalam kitab Mukodas bilangnya itu disebutnya bukan Yesus tapi Isa. Gitu kan. Makanya kita buktikan kitab Mukodasnya seperti apa. Bu Fadilah tadi sudah tunjukkan. Lihat tulisannya sudah beda banget kok dia paksa sebagai Isa. Kemudian narasinya dia tuh benar-benar mengubah makna, Pak. Dia bilang katanya, saya ini heran, saya kok nggak mengenal, saya malah seperti mengenal Yesus yang lain. Nggak ada namanya Yesus, adanya namanya Isa. Itu si tante itu kan. Betul. Kain tuh. Terus bahas masalah surga, Pak. Jadi surganya kita ternyata memang berbeda. Dari bahasa pun berbeda. Mereka kan al-jannah. Al-jannah itu ternyata pas kita telusuri itu taman Eden, Pak, belum surga. Makanya Pak Wahyu kan pernah di sana. Kita selalu sering mendengar kata-kata begini. Marilah berlomba-lomba untuk mencapai jannahnya. Benar nggak Pak Wahyu? Exactly, Bu. Exactly. Ternyata begitu kita telusuri al-jannah, kan kayak nama juga pernah ngomong tentang ini kan surganya kita sama surganya Kristen itu sama-sama kata al-jannah. Nah, ternyata ketika kita telusuri al-jannah yang di Alkitabul Muqaddas yang dimaksud itu apa? Ternyata itu Taman Eden, Pak Wahyu. Ya berbeda istilah kata nih. Kalau kita masuk rumah, pagar dulu kan, terus taman, bener enggak Pak Wahyu? Pak Yesaya? Setuju. Nah, baru masuk rumahnya. Nah, berarti mereka tuh cuman di taman saja. Yo pantes nek di tamannya enek sing dodolan, enek apa jenenge, enek pasar, enek sing yang-yangan. Yo bener, kan cuma sampai di taman. Itu loh. Ambung-ambungan. Nah, ambung-ambungan, yang-yangan. Oke, gitu, ya Pak. Saya tanggapi tentang Isa dan Yesus itu ya. Ya kalau memaksakan diri ya mohon maaf ya mukalaf itu tidak memiliki dasar ya. Yang pertama sudah menipu ya, mengatakan sekolah STT ya dan seterusnya. Nah, kalau awalnya menipu pasti ya untuk menutupi kebohongannya, penipuannya, dia membuat tipuan-tipuan lagi dengan menarasikan menggunakan ayat-ayat Alkitab yang sebenarnya tidak dipahami secara etimologi, secara pengetahuan atau secara teologi dan seterusnya ya. Jadi berbicara tentang Yesus dan Isa itu kalau kita merujuk untuk berbicara tentang bahasa semetik ya, linguistik ya, sebenarnya kita harus jujur ya. Isa yang dimaksud di dalam Alkitab kita atau mungkin ada gereja yang mengatakan gereja Isa Al-Masih itu tidak salah ya. Isa itu yang dimaksud apa kan itu, karena itu perubahan linguistik ya, berbicara tentang bahasa semetik ya. Isa yang dimaksud di dalam iman kekristenan itu adalah yang dimaksud adalah Yesus, cuman dasar katanya itu apa kan gitu, kita harus belajar juga di situ. Nah, Isa yang dimaksud di dalam iman kekristenan baik di dalam kitab TZI ya, yang katanya itu turun dari langit gebuk gitu yang diberikan oleh Allah SWT katanya kepada bayi Isa itu yang tertulis dalam TZ itu jelas
bahwa di situ Isa itu mati, bangkit, ya, mati, dikuburkan dan bangkit, ya. Tidak Isa yang pengecut itu tadi, yang melarikan diri itu tadi, ya. Terus serupakan itu, ya. Pertama itu. Nah, berbicara tentang Yeshua HaMashiach, gitu ya, di dalam segala literatur, termasuk di dalam kitab asli kita, ya, kitab aslinya bangsa Yahudi yang disebut dengan kitab Tanakh, ya, Taurat, Nevim, dan Ketuvim. Nah, di situ jelas, ya, mengatakan bahwa dia, ya, yang nanti, ya, sesuai dengan dalam nubuatan atau protoevangelion itu, ya, yang akan disalib, ya, sebagai tebusan itu tadi, ya, sebagai penebus, sebagai jalan kebenaran itu. Itu semua tertulis di dalam kitab Nevim, bukan hanya di dalam kitab Nevim, di dalam kitab Taurat Musa sendiri, ya. Apapun yang ditulis oleh Musa itu semua merujuk kepada Yeshua HaMashiach, ya, kalau bahasa di dalam linguistik bisa disebut Isa itu. Tetapi bukan Isa yang lahir di pohon korma itu, yang disunat apa enggak itu juga enggak jelas, ya, itu. Nah, itu jelas sekali ketika Yesus Kristus itu menegaskan, tertulis di dalam Yohanes 5 ayat 37 itu, ya, 37 sampai 46 itu kalau nggak salah itu, ya. Di situ jelas dikatakan Musa menulis tentang aku, kan begitu loh. Ya, kenapa Yesus bisa mengatakan di situ Musa menulis tentang aku? Karena pewahyuan yang diberikan kepada Musa itu adalah pewahyuan dari Sang Firman itu sendiri, gitu loh. Firman yang belum mengambil rupa manusia, seperti tertulis di dalam Keluaran 6 itu, Keluaran 6 ayat 1 sampai 3 kalau nggak salah itu, ya. Dan yang menyatakan kepada Musa, akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang Maha Kuasa, ya toh, tentang namaku. Dia berbicara kepada Musa tentang namaku, hei Musa, istilahnya, aku belum menyatakannya. Kenapa kok belum menyatakan? Karena aku harus menepati janjiku sendiri. Harus menepati perkataanku sendiri di dalam protoevangelion 3, Kejadian 3:15 itu. Itu sebagai dasar utama kita. Ya, jadi di situ. Maka ketika Tuhan Yesus hadir, disitulah baru, ya, ketika Sang Firman itu mengambil rupa manusia, pada waktu itu di sana itu lebih dikatakan kalau bahasa kita itu berteofani. Jadi tentang teofani pun sendiri, Firman Tuhan atau Sang Firman itu tadi sudah memperkenalkan diri. Jangan tergopoh-gopoh atau jangan kaget ketika nanti aku itu akan datang melalui seorang darah wanita itu tadi, dilahirkan dari seorang wanita itu tadi. Jadi seperti itu, saudaraku. Jadi tentang Yesus itu jelas bahwa Yesus di dalam Alkitab kita, iman kita, ataupun dalam linguistik itu berbicara Isa, itu adalah yang dimaksud, yaitu dia yang lahir di Migdal Eder, yang mati disalibkan. Itu yang harus dimengerti, ya, oleh mukalaf ini, ya. Kenapa? Karena mereka memang bodoh, gitu loh. Mengklaim. Kalau nggak mengklaim, mereka nggak akan bisa hidup, ya, itu. Terus tadi berbicara jannah itu, ya, atau berbicara kalau kita surga, ya, kalau mereka surga, tempatnya surga, kan gitu. Jadi apakah saya agak sedikit berbeda pendapat dengan Ibu Fadilah kalau mengatakan bahwa surga mereka itu hanya pada tahapan di Taman Eden itu tadi, yang dimana Taman Eden itu dibatasi oleh laut, ya, laut Tigris, laut apalagi 4 sungai, ya, bukan laut, ya, sungai, 4 sungai itu, Gihon dan sungai apa itu batasannya kemana saja sampai Ethiopia itu, ya. Apakah benar mereka itu ada di situ? Di dalam pembelajaran saya,
di dalam penyelidikan saya itu tidak seperti itu. Dia mengenal tentang Eden aja enggak. Kenapa seperti itu? Karena ketika berbicara tentang Adam, Adam pun juga berbeda. Bagaimana Adam itu diperintahkan setan atau malaikat untuk menyembah Adam? Tidak ada. Berarti ini Adam yang lain. Apakah Adam Suseno atau Adam yang lain? Saya nggak ngerti ini. Adam Suseno, Pak. Pak Inul Ya. Nasuki. Iya. Ya saya nggak tahu nih Adam yang mana ini. Ya. Adam Malik atau Adam Suseno atau Adam Pokoknya air. Adam yang lain, Adam yang lain. Tadi Adam kan yang dia bilang lain. Yesus yang lain. Nah, ini Adam yang lain. Adam yang lain. Ya, jadi dari historical kami ini Bu Fatimah, saya, ya teman-teman yang lain termasuk Bu Fadila itu, kita nggak ngurusi iman lo mau menyembah batu, mau menyembah bintang, kita nggak urus. Tetapi kita selalu berbicara tentang historical. Sumber dari segala sumber kitab samawi itu hanya satu, yang disebut dengan kitab Perjanjian Lama dan juga di dalam kitab-kitab Perjanjian Baru dan surat para rasul itu. Itulah sumbernya. Nah, mereka itu bisa bercerita dari tentang Adam, tentang Nuh, tentang seterusnya itu dari mana? Lah, ketika dia berbicara tentang surga, ketika dia berbicara tentang yang lain itu ternyata diambil dari kitab-kitab dongeng atau kitab-kitab tafsir. Lah, betullah seperti apa yang disampaikan oleh saudara kita dari NU ya, Gus Islah itu yang memang dipakai oleh BNPT ya, Badan Penanggulangan Teroris dan Densus 88 ya. Di situ jelas mengatakan bahwa berbeda gitu loh. Gus Islah juga mengatakan, jadi Gus Islah mengatakan bahwa iman saudara-saudara kita itu, ini sejarah loh berbicara, hidup bukan dari kebenaran kitab primer, tetapi dari tafsir-tafsir. Termasuk ini tadi, berbicara tentang Adam, berbicara tentang Abraham atau mereka sebut Ibrahim itu terdapat dalam kitab-kitab tafsir atau kitab-kitab dongeng para rabi. Itu saudaraku permasalahannya. Jadi mereka hidup itu bukan dari sumber primer, tapi dari kitab tafsir. Baik itu Targum, baik itu Midras, baik itu pirkel-pirkel, ataupun cerita-cerita fiksi bangsa Yahudi. Atau cerita-cerita dongeng itu. Ditambah dengan cerita-cerita keyakinan dari Zoroastrianisme, yaitu ke agama-agama kuno atau penyembah-penyembah, termasuk ya cerita-cerita tentang kaum Quraisy sang penyembah dari batu itu tadi. Itu ya, jadi memang jauh berbeda. Mereka mengatakan mengenal salah semua. Karena yang diimani, diyakini termasuk dalam kutipan-kutipan mereka itu berbicara tentang Isa pun tidak dari sumber primer. Mana ada dalam sejarah bangsa Israel. Karena Isa ini adalah, atau sejarah keturunan tentang iman samawi itu, ya itu adalah sejarah leluhur dari bangsa Israel. Bangsa Israel jelas mengatakan tidak ada satu pribadi pun yang lahir di pohon korma. Itu hanya karangan orang-orang yang tidak mengerti historikal. Pak Wahyu. Iya, gimana? Tadi dibilang katanya kalau orang yang bersetubuh di bawah pohon itu nanti anaknya bakalan apa tadi Bu? Anaknya bakal ketimpa besi. Itu di mati. kitab Fathul Izhar. Coba bisa di ini lagi Bu. Nggak usah lah. Kita mau bahas ini dulu ya. Kita lanjut ke yang ini, Ibu. Ini apa nih? Dalikal Kitabul Raibafi Hudalil Muttaqin. Maksudnya apa? Oke. Kita kan sekarang Pak Wahyu ya. Saya setuju dengan Pak Wahyu tadi. Artinya kan memang sudah berbeda, Pak. Tidak sama-sama sekali. Ya kan? Yesus yang lain, Adam yang lain, Abraham juga Abraham yang lain, semua pun yang lain. Ya. Nah, kan si siapa nih? Pak abang kita ini kan suka pakai Google kosong kalau mau bahas tentang Alkitab, ya kan? Nah, coba kita juga mau pakai Google kosong juga. Nah, ya
Kita coba lihat di Quran surat Al-Baqarah ayat 2. Bacanya dzalikal kitabul la raiba fih. Ya, Nah, ini di layar nih. ya, coba Ibu Hudal lihat muttaqin. ini Nah, ya. artinya Yang mana? satu persatu, Bu. Nah, Ibu scroll ke bawah, Bu. Dzalika. Ya, artinya apa di bawah itu, Bu? Dzalika itu kan? Nah, itu. Coba kita Astaga, lihat ini ke apa terjemahannya. lagi, ya ampun. Kita lihat terjemahannya. Bentar, Bu. Jangan-jangan sepeda Adam nih, Bu. Nah, kitab Sepeda ini, Adam. Bu. Kitab ini. Terus Kitab piye itu, ini, Pak? Bu. Sedangkan ini kan Arabnya kan Jelas, tak? Arabnya sebentar saya baca ya. Aduh, ini emo saya tuh kacau. Aduh. Dzalikal kitabu. Dzalikal Ya. kitabu. Ya, zalika artinya kan apa di situ, Bu? Artinya Coba dulu, Bu. kitab itu. Itu dong Ya. dzalika. Zalika itu. Kalau di dalam bahasa Arab itu kenapa zalika tidak tilka, dia tuh ada dua, Bu. Harusnya Ada tilka, hadza, ada apa zalika. hadhihi ya, Bu ya. Harusnya iya. hadza. Hadza. Nah, zalikal kitabu. Di terjemahan translate-nya tuh zalika tuh artinya itu untuk Bahasa muannas Inggrisnya karena that kan? ya, Itu. karena kitab di sini adalah muzakkar, makanya zalikanya zalika muzakkar. Nah, ternyata di sini betul artinya itu. Ya, kita pakai Google kosong juga. Nah, coba kita lihat terjemahannya, Bu. Nah, ini umat terjemahan kan, ngelok-ngelok ke umat terjemahan. Terjemahannya ini kan tadi. Nih. Kitab ini kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, kitab apa, Bu, di situ diterjemahkan? Padahal disebutnya nggak disebut Al-Qur'an loh. Dzalika kitabu. Cuman kitab doang. Nah. Dzalika kitab aja harusnya udah kitab itu. Ini aja udah Itu, salah di kitab sini itu. ya. Iya. Harusnya Nah, di sini itu salah ya. itu sudah salah. Nah, mereka itu ngelesnya begini, yang sedang dibaca ini. Loh, kenapa nggak susah-susah amat sih diganti hadzal kitab? Gitu loh. Biar umat Kami itu tidak ganti bingung. aja aku ngono ya oleh ora iku. Nah, ganti ya anak gitu. ngono. Nah, kan Kamu baca Quran satu apa namanya harokat salah aja udah salah, masa mau satu kata mau diganti nahnu mau diganti ana gitu bisa emang. Ya itu dia, Bu. Jadi kalau situ mau pakai Google kosong, kita juga pakai Google kosong. Tadi masalah Isa juga sudah keliru kan, kita juga pakai Ya. Google kosong, kita ikuti permainannya. Nah, kayak begini gimana gitu loh, Pak Kai. Ini ya. mau ditranslate semua. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal muttaqin mau ditranslate apa gimana, Bu? Nggak usah, ya bagian itu aja, Bu, yang agak-agak aneh kan di situ. Oh, dzalikal kitabu ini. Iya, di situ kalau saya mau coba, Bu, yang apa namanya? Bisa nggak perkata ya? Perkata. Ibu yang tadi saya kirim ke Ibu itu di Yang dzalika. Ya, dipakai Google kosong aja, Bu. Iya, mana Ditampilkan yang dzalika ini? Yang mana? Dzalika ini bukan, apa yang mana? Ya di copy. Al-Baqarah 35. Al-Baqarah 35 coba. Berarti kita buka Al-Baqarah 35 ya. Bu, saya nggak ngerti bahasa Arab, Bu. Coba bahasa Indonesia Al-Baqarah itu apa gitu, penina. Wedhus apa sapi ngono tuh. Sapi no, Pak. Kan baru kena korban deh ini kayak. Tadi berarti 35 ya, Bu? 35 ya? Iya. Oke. Ibu, korbannya beda, Bu. Potonglah kuku dan Aku korban perasaan wae, Pak Wahyu, wis kerep ngono. Dek wis gundul, Bu, tak potong. Wakulna ya Adamus kun anta wa zaujuka. Nah, yang mana yang mau di translate? Yang mau ditranslate wa zaujuka ini, Bu. Oke, wa zaujuka ya. Oke. Di Google kosong, tempelkan. Nah, kita pakai Google kosong. Wis kono Google kosong, aku yo nganggo Google kosong wis ngono. Ya. Coba bisa nggak, Bu? Bisa, tenang Bu, santai, sabar tapi ya. Aku sudah coba, Bu. Bu, saya udah coba untuk sapi beditna ini. Waduh, bikin saya ngakak, terpingkal-pingkal, Bu. Nah, itu dia makanya. Makanya situ pakai Google kosong, kita juga pakai Google kosong. Ngono, bener nggak, Bu?
Betul. Bentar ini mouse saya tuh kacau banget ini. Ini Ih, sampai yang saya tuh biru. ganti-gantian nih pakai mouse-nya ini. Tuh, ini tetap nggak bisa nih. Bentar. Saya ulang yang tadi Quran mana? Oh ya, thank you. Nah. Hmm. Oh ya, oke. Bisa, Bu? Bentar, Bu. Tinggal Ini copy dia. paste. Nah, dan suamimu. Ya. Wa zaujuka. Nah, ya. Wa Sama enggak zaujuka. dengan yang tadi? Kalau dari Arabnya, Hancur. loh, kalau berarti terjemahannya udah salah total nih teman-teman nih ya. Sebentar ya, saya kan yang itunya lagi nih. Saya share ke Arabnya tadi ya, Qurannya ya. Kalau wa zaujuka itu jadi suamimu, berarti Qurannya berarti artinya kita baca terjemahannya. Ya. Diganti dan suamimu itu, Bu. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan suamimu. Harusnya itu Loh, Adam punya suami. gimana dong? Nah, gini saya terangkan ya. Saya Itu terangkan udah dikit. masuk translate belum? Udah saya translate belum? Udah saya itu belum? Udah. Belum, Bu. Belum Bu. di-share, Oh, belum belum di-share. ya, belum saya share ya. Astaga, bentar. Kok banci Bu Fadilah? Ya Nih. nggak tahu. Nanti saya terangkan, Pak. Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu. Seharusnya bagaimana Bu Arabnya Bu? Ini kan Ya. wakuna ya Adamus kun anta Wakula ya adamuskun diamilah olehmu dan suamimu. Harusnya kalau istrimu gimana Bu? Wa zaujatuka. Nah, cuman begini, saya pernah tanya Oh ini. iya. Ya, kan dia pakai tamar buton, berarti dia muannas. Nah, saya pernah tanya ini ke teman-teman Arab. Katanya zaujuk itu bisa untuk male, bisa untuk female, tapi jangan diartikan sebagai istri atau sebagai istri, enggak bisa. Tetapi diartikan sebagai pasanganmu. Jadi harusnya katakanlah, ya kan? Ya, wahai Adam, diamilah bagimu dan pasanganmu. Nah, itu masih agak cocok. Kalau istri, nah ini yang jadi masalah gitu loh. Nah, sekarang saya pernah membandingkan dan di ayat-ayat yang lain kata istri itu mar'atun atau amro'atun. Nah, yang jelas yang mana mau pakai? Seharusnya sebuah kitab suci ayat yang satu dengan ayat yang lain harus sama, harus pakai konsisten ya Bu ya harusnya ya. Sekarang coba saya akan cari, Ibu ngobrol dulu, saya akan cari kalau Alkitabul Muqaddas kata istri pakai zaujun atau pakai amro'atun atau mar'ah. Saya cari dulu Bu, nanti saya kirim ke Ibu. Amro'atun ya harusnya ya. Amro'atun atau mar'ah atau zaujah. Mar'ah. Nah, kalau dia pakai wazaujuk ini istri, harusnya ya. dan pasanganmu. Jangan pakai dan istrimu. Jadi membingungkan orang gitu loh. Ini wazaujuka malah ternyata Google Translate-nya kalau ini pakai kain nama ini berkain-kain. Nah, kalau dia pakai Google kosong, kita pakai Google kosong juga habis Bu dianya. Gitu loh. Ya, sekarang dia kan katanya 2 orang begundal koplak itu bangkai dan si Aristotle itu kan katanya mukalaf. Ya kita jawab, kita murtadin gunakan juga Google kosong, ancur-ancuran wes. Ya ancuran pokoknya. Belum lagi surat Al-Ikhlas itu. Sama pakai surat Al-Ikhlas juga hancur Bu di Google Translate. Lah iya. Coba Google Translate. Anas juga hancur, Bu. Ya bukan hanya itu. Kabeh, Bu. Aku udah coba, Bu. Iya, waktu itu kita udah coba ya. Ada beberapa yang memang banyak kesalahan kalau kita ngikutin Google Translate, salah semua itu terjemahannya. Makanya itu loh, kalau kita pakai Google kosong, jadi kamu pakailah kitabmu sendiri, gak usah pakai kitab orang lain gitu loh. Harus pede dengan kitabmu. Ketika kamu bahas kitab orang lain, akhirnya kan kamu kena sendiri gitu loh Bu. Jadi apa ya? Nesu, ntar dibalas, nanti dibalas ngamuk, dianu ini ngamuk. Nah, padahal ini baru 2 ayat ya, di ayat Al-Quran yang sama.
Di ayat Iya. Al-Qur'an yang sama. Ya kan? Di surah yang sama maksud saya. Enggak masih di tempat yang sama. Nih kayak tadi nih misalnya kayak tadi dalika. Nah, ini kan hadhihi. Nah, itu ya betul ini gitu kan harusnya. Nah, iya. Ya ini kayak mana nih? Kamu minta Google kosong kan? Nah, aku ya pakai Google kosong. Kok salah? Ya sak karepku lah, aku nganggo Google kosong kok. Kan begitu. Yo Akhirnya protesnya kan sama Google kosong kok Bu, gitu. nah, ya makanya kalau dia mau protes sama Google kosong. Iya. Takroba Ya hadhihi. kalau di Alkitab kan ketika kita jangan kau menghakimi, ya penghakiman itu akan diberikan ukuran yang sama kan itu ya ayat ayat Betul. Alkitab itu Betul. kan. Betul. Itu sekarang kita pakai itu hancur deh. Ya sekarang kita gini aja, dia kan belagu banget itu di sana itu. Ya sekarang kita imbangi dengan menggunakan kitab mereka dengan Google kosong biar ada hiburan lah. Ya, kan imbang. Nah, Bu, Hmm? coba ini saya WA ke Ibu. Oke. Ya. Ya, kita lihat. Kejadian 4 ayat 17. Ibu buka Ini di WA ditranslate saya. semua ya? Ditranslate semua? Iya, boleh. Kita cuman ngambil kata istrinya. Istri itu apa kalau di dalam Alkitab? Mm-mm. Ya. Ya, bentar Udah, Bu? ya saya Sudah. tinggal ini ganti share screen-nya. Sekarang nggak tahu kenapa nggak bisa otomatis. Saya itu punya nih dulu kan langsung otomatis ya. Ini nggak bisa. Saya juga bingung. Ini Bu, artinya. Ya, coba Ibu Isi- bisa ya wa'arofa kok ini amro'atuhu. Coba Bu, yang Nah, ini tulisan ya. amro'atuhu. Ini kan? Iya, amro'atuhu. Amro'atu ya. Iya, dan artinya Dan istrinya. Kain mengenali istrinya. Nah, ini ya. Ya. Mau lagi saya cari yang lain, Bu. Harusnya kan Kita begitu cari ya. lagi ya. Supaya Konsisten ya. iya, supaya saya nggak dibilang nih ngawur gitu ya. Jangan di kejadian di tempat yang lain. Ini serapopo tak golek aneh ya. Yang ada kata istri. Nah, sebentar Imamat 20. Sebentar Bu E. Ya, Imamat. Mod katanya gitu kan. Ini Loh, kok nggak main comot ini ngambil dari Alkitab kok nggak comot dari kitab. Ini Alkitab Muqaddas Dul. Alkitab kan Oh, ini tidak gara-gara tolong. Jangan kalian main comot sembarangan. Islam memiliki mazhabnya masing-masing. Pekok ini kamu. Iya, hubungannya dengan mazhab? Nggak ada hubungannya dengan mazhab. Apa hubungannya dengan mazhab? Apa hubungannya mazhab dengan Quran? Kamu coba protes ke si itu kain-kain nama itu. Protes ke sana coba. Protes ke sana dia yang suka pakai Google Translate. Kamu semakin menunjukkan kepekoanmu di muka umum. Kepekoanmu. Bahasanya Bu Eki lo kepekoanmu. Ini kamu semakin menunjukkan kepekoanmu di sini nih. Kalau kamu cuma nanya ngoceh. Kalau kamu berani bantah ya kamu masuk aja ke sini. Masuk kamu ke punya sini. ilmu Kan apa? bahas yang bisa Alkitabku bantah? kok. Ini ilmu kodas Dul. Sebentar saya cari Imamat 18 ayat tentang kata-kata istri ya. Ayat 7. Nangis mereka sekarang. Ayo kain nama kita ganti buka pakai Google Translate mencret kon gitu ya. Mencret kon. Iya Bu ya. Oke, mana saya tunggu. Saya kasih ke Bu E, nanti coba. Nih beda-beda. Nanti kalau sama-sama di kejadian, protes. Ya kan di kitab yang sama. Iki. Panganan kono. Saya durung tekan, Bu. Oke, sik. Wis teko. Wis teko. Bukan menyamai yang menyamai Al-Qur'an ki sapa aku bahas kitabku dhewe kok. Kepedean. Ini Bu ya. Saya mau buka aurat istri ayahmu. Itu adalah ketelanjang ayahmu. Ininya ngauratu.
Aurato amroah. Aurato. Nah, amroahnya itu, Bu. Amroati ya. Amroati kan, tidak zaujun kan. Ah, kuwi lho sing tak maksud, Bu. Artinya Alkitab itu konsisten. Gitu loh, dalam tata bahasa Arab. Nah, mereka bilang apa namanya tata bahasa Arab yang baku segala macam. Ini baku loh. Gitu loh. Ini bukan Al-Qur'an ya, bukan menyamai-nyamai Al-Qur'an, Dul. Alkitabul Muqaddas lebih duluan ada daripada Al-Qur'anmu. Alkitab bahasa Arab. Orang Arab Kristen itu lebih duluan ada dibanding dengan Islam. Ya, biar kamu belajar, biar ndak on banget. Kayaknya kopimu kurang kental, mainmu kurang jauh, ya. Terus apa jenenge, mulaimu kurang isu. Nah, ini akibatnya. Jadinya ndak tahu kayak kata dalam tempurung. Terus endasmu gundul, wes. Endasmu Nyanyi anak gundul IDP, Bu. komplit. Ini gimana, Bu? Lagunya gimana, Bu? Siramu gede, tak dung dung. Ora katoan. Ora duwe utak. Sirane gede, tak dung dung dung. Ada bocil gitu. Iki versi Jawane, Pak. Kita versi Jawa dong, Pak. Lebih seru gitu. Iya. Ya, mripate abang, nggak ngono to, Pak. Iya. Katoke Ono genduk cingkrang. kan itu. Ono genduk kan. Oke, Bu. Nah, gitu dulu, Bu. Ini bahas kayak gini aja udah 2 jaman. Nah. Coba. Ya, jadi gini ya, Dul, bergudul ya. Kalau yang namanya kitab sempurna itu, kalau kata-kata istri mau di kalimat, mau di surat ini, surat ono, ya harus konsisten. Amro'atun, amroh atau apa gitu ya. Kalau tadi Ya. itu kan beda. Apa tadi? Wazauka ya? Zauka. Zaujuk. Ya. Wazauju. Kalau dia mau mengartikan itu istri, Wazaujuka artinya ya? jangan pakai. Iya, wazaujuka. Artikanlah pakai pasanganmu, gitu loh, lebih Nah. tepat. Gitu. Nah, Nah, yang makanya. lucunya, saya lupa, nanti saya carikan, Bu, di ayat Al-Qur'an yang lain, kata istri itu di dalam bahasa Arabnya, di dalam Al-Qur'an pakai amro'atun. Nah, mana yang ini benar? nggak konsisten namanya. Nah, Coba itu di dia. Quran mana, Bu? Di Quran mana? Nah, Kita nanti saya belajar. cari, Bu. Ya. Pokoknya bahas dulu sama Pak Wahyu sama Oke, teman-teman. Nih, silakan siapa nih, tanggapi Pak? dulu. Siapa Pak Dedru? Dedru belum. Ya Pak belum- Dedru dulu. Silakan Pak Dedru. Oh iya, ya gimana ya? Ya saya speechless saja sebetulnya kalau masalah Google kosong itu dipakai untuk untuk Alkitab atau misalnya Al-Quran juga. Kenapa harus memakai Google kosong kan begitu? Jadi saya rasa ada intensi yang ada intensi dia yang tidak benar lah. Kenapa harus pakai Google kosong? Karena kalau kita pakai itu jadi karena Google kosong itu tidak ada konteksnya begitu. Sehingga kalau misalnya kita pakai konteks ya Cari bisa duit, Pak. Iya, jadi bisa kita terjemahkan dengan suami atau pasangan kan begitu. Jadi kalau kita lihat konteksnya ya bisalah diterjemahkan demikian, tapi kalau misalnya secara jujur penerjemahannya memang benar salah kan begitu. Saudara, kita baca sama-sama ini si Bedul Bergudul, si Bicul tadi nih. Dia bilang gini katanya, bahasa Arab adalah bahasa surga, tidak sembarang orang tahu misterinya. Waduh, lihat terus bahasa surga iman Allahmu tuh di surga, Dul. Dong, adek kan kon mikir, iso bahasa Arab Dul. Bu, kata dia bahasa Arab itu bahasa surga, Bu, katanya. Kamu nanti di surga pakai bahasa apa yang jelas? Surga, Bu, bukan surga, surga itu. Ya surga, surga. Karena di situ bersiur-siur ya kan. Nah, jadi gini loh, Dul. Gusti Allahmu itu nggak berada di surga ya. Jadi kalau kamu mengatakan bahasanya Allah itu bahasa Arab, bahasanya Allah bahasa surga, itu salah total ya. Coba sekarang gini, ada orang yang lagi berjualan diri. Tadi kayak saya udah tunjukkan datanya dalam hadis di pasar ya, ingin menggodain laki-laki pakai bahasa
Arab, apa itu suci menurut kamu? Ya kan? Misteri lagi, astaga, bahasa Arab kok misteri. Bahasa Arab ya bahasane wong Arab, Dul. Gitu loh. Wong Arab ya gak iso ngomong Jawa. Lah kan Tuhane wong Arab, Bu. Piye to? Nah iya. Allah makan wong Arab. Gusti Arab, ya wis. Ya gak kena iki kan. Emang betul ya mainnya gak jauh iki kon iki. Kurang Mainnya jauh. kurang Bu. jauh kon. Susah jane. Iya, itu zaman biyen ya Bu ya. Zaman biyen itu kita tuh selalu udah diiniin dengan didoktrin bahasa Arab itu bahasa surga. Mulakno Iya. ketika Agnes punya apa itu ada Baju. ininya pakai Arab, nah bajunya ada bahasa Arab itu merasa dinista. Padahal bahasanya apa? Lah nang WC tulisannya apa, Bu? Nah, gitu tulisan WC Arab mana apa? Bu? Al-Hamam. Nah, Al-Habar itu bahasa Arab itu juga itu. Terus Nah, najis juga ngono nang WC. Ya, kalau di pesantren-pesantren itu kan misalnya tulis dilarang membuang sampah di dalam kloset. Nah, itu kan pakai bahasa Arab, ditunggingi meneh pas ngisi ngono kuwi to. Bahasa Arab di situ. Mau kamu? Apa dosa ngono kuwi? Protes dong. Protes no. Emang gundule itu memang separuh. Oh, ndasmu. Kan memang gede. makanya kan cuma separuh, Bu. Orang duwe utek katanya gitu kan. Dadak dung. Bathoke ireng ya kan. Cidate ireng, deng. Kathoke cingkrang, deng. Aduh. Dung ora katokan. Pak Wahyu, piye iki Pak Wahyu? Saya mau tanya Bu Fadila, apa di Al-Quran itu kalau Adam dan kalau Hawa, di sana sebetulnya Quran tidak ada Hawa ya, tapi katakanlah itu tadi masalah istri atau pasangan. Kalau itu istri, siapa yang mengkawinkannya di surga? Atau kalau itu di Quran katanya di surga, siapa yang mengkawinkannya? Apakah pernah ada ayat perkawinan? Nggak ada, Pak. Setahu saya sih, sepanjang saya tahu nggak ada ayat perkawinan. Cuman kan ngambil dari tulang rusuk Adam, tapi tidak ada perkawinan. Kalau di Alkitab ada. Kalau itu dia tuh. Di Alkitab ada, tapi di Quran tidak ada. Ini masalahnya siapa ini dalam hadis terloading ya aku ya. Nih, di hadis ini si Adam ini dimasukin di surga nih. Sebaik-baik hari pada saat matahari terbenam adalah hari Jumat. Pada hari itulah Adam diciptakan. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Lo piye toh? Hari Jumat tuh. Hari Jumat. Hari Jumat itu katanya enggak, itunya kan ya itu ada modern, Bu. Itu ada modern. Ya maksud saya begini, dari mana orang itu tahu terjemahan tadi itu adalah istri. Kalau dia tidak pernah kawin atau tidak pernah dikawinkan atau tidak pernah ada ayat-ayat perkawinan antara Adam dan yang diciptakan dari tulang rusuknya, begitu ya, entah siapapun itu, tapi karena nggak ada, kita anggap saja itu Hawa, kan begitu. Di mana mereka dikawinkan? Ada ayatnya nggak di Al-Quran itu kalau mereka dikawinin? Kalau ada, itu menikahnya menikahnya Bu, menikahi saya ya, setahu saya sepanjang saya tahu nikahkan kamu Adam dengan Hawa dengan seperangkat alat sholat jangan dikurangi dengan mas kawin itu loh. Kalau begitu mas kawin. Mas kawin ini apa Pak gak ono mas kawin kuno. Iku pelem. Jadi menurut saya begini, kumpul kebo si Adam dan Hawa itu di sana. Lah, masa gini loh. Berapa kali kan Muslim selalu bilang gini. Kita di surga tuh jelaslah ada perkawinan. Buktinya Adam dan Hawa di surga juga perkawinan. Ini ternyata dia satu hari diciptakan pada dicemplungin di surga, saat itu juga langsung ditok nih di gua nang neraka itu dari surga ini. Coba nih, ini bukan aku yang ngomong ya, kita baca. Pada hari itu dia dimasukkan ke dalam surga dan pada hari itu juga dia dikeluarkan dari surga. Ini kayak teh celup berarti. Nah, mulakno kan ikune surgane Muslim kan enggak iku
nggak kekal karena iso diguak langsung loh Pak, mencolot diuncalin nang swarga, iso mencolot juga diguak nang neraka ngono kan, diguak nang donya iki. Berarti surgane nggak, iki surgane bocor, berarti surgane bocor, iso dibuang gitu. Dan surga mereka itu bisa melakukan dosa seperti Adam dan Hawa. Bocor tak Bu, lagi kan iki kan dia udah habis dicemplungin di surga si Adam Hawa. Mari ngono dibuang Bu iki. Dibuang, dikeluarkan. Ya percuma Bu. Mereka itu kan sekarang teriak-teriak tentang brit milah itu, tentang sunat-sunat. Oh, akhirnya nanti berkulup semua. Ya, kok tuh berkulup gitu. Iya Bu, wis temu durung? Belum Bu, lanjut dulu Bu. Oh, Bu Fadila ya menikmati surga iki ya anak. Iya, masalahnya kan kita dari wis lali ya Bu ya. Wis lali. Apa mau sih digoleki ya? Istri yang istri mar'a amro'atun kuwi lho Bu Ya, jadi kalau di Alkitab jelas bahwa perkawinan pertama kali itu terjadi Adam dan Hawa itu di Alkitab. Jadi nggak ada yang namanya kumpul kebo atau pasangan. Itu jelas. Jadi tidak ada, di sanalah ayat yang pertama mengatakan bahwa itu adalah antara satu wanita dan satu laki-laki. Poligami nggak ada di sana. Itu jelas sekali di Alkitab, kitab Kejadian, kan begitu. Nah itu makanya saya tanyakan tadi, itu kalau memang pasangan, itu saya rasa benar. Karena tidak ada istilah perkawinan antara Adam dan Hawa di Al-Quran, situ pengetahuan saya, tidak pernah mereka itu dikatakan istri secara jelas oleh Allah di sana. Kalau ada, artinya ya bisa kita terima terjemahan tadi sebagai... Oh ya, paham saya Pak. Betul, itu maksud saya Bu Fadila. Ya, betul. Iki sih bergudul ki ngomong apa sih, sebab Nabi Muhammad selalu mengajarkan kasih sayang dan penuh kasih bagi umatnya. Kalau memang betul tuh gak ada di penjara tuh orang Kristen tuh. Ya, enggak. Ya betul gitu, kasih menurut standar mereka. Contoh ya, ketika seorang yang mencuri itu kan dipotong tangannya, cungkil matanya kan, dibiarkan dipandang. Itulah kasih menurut mereka gitu loh. Mereka, iya ya, versi mereka tuh kasihnya begitu. Kayak masalah berzina loh Pak. Versi mereka itu kalau istrinya 4 tuh gak berzina. Kalau bagi kita 2 aja udah zina, ngono loh Pak. Iya, termasuk ini kasih sayang mereka itu ketika istri menantunya juga diambil kan gitu loh. Itu kasih sayang mereka. Nah itu termasuk kasih. Cak cilik ya di anu rabi. Ya lanjut Bu, ini tak dalang ini pakai Google si Bangka itu kita gunakan Google Translate aja ya. Coba Bu, Quran surat Yusuf, Quran QS 12 ayat 30. Tak share screen ya. Ini kayaknya itu berat banget itu laptopku ini. Oh. Isinya berat banget, di sini opo gak ero, di sini beras kali ini. Apa ini ya? Tadi berapa? QS Yusuf QS 12 ayat 30. QS 12 ayat 30. Nah, tuh ayat 30 Bu. Oke. Hop. Pola di suatu fil madinati ro'atul aziz. Ya ini kan? ya berarti ya. Sama ya? Betul. Kita ini translate ya. Apa, Bu? Kita lihat. Dan wanita-wanita di kota berkata, istri Al-Aziz menggoda bujannya. Coba yang satu-satuan tadi, Bu. Yang penggalan-penggalan tadi kan ada di atas Ibu. Oke, ada tuh. Naik lagi. Ada amro'atun artinya istri. Nah, dia di sini pakai kata amro'atun. Kenapa di tempat yang lain dia pakai zaujun? Nah, itu yang jadi ini. Iya.
Di sini pakai amro'atun loh. Istri. Saya kasih ke ibu, tapi bisa nggak ya nih buka ya? Di mana? Apa tuh? Ya, sebentar ya, saya kasih Kasih ke duit, Bu. Bu. Kasih duit. Wah, Oh, Jen. Dan Wes. mata duiten. Ya, tak kasih. Oke, Bu. Saya harap bersabar, ini ujian. Bagi Coba ini kan Ibu ambil semua di Quran ya. Coba ya, kita cari dari hadis. Apakah sama kata istri itu nanti ya? Coba di hadis apa, Pak? Kita ajar. Ya saya cari Bu dulu. Fatima, ini penjelasan dari seorang ulama. Coba, kenapa lafaznya itu berbeda? Benar yang saya bilang tadi. Coba Bu Fatima Perbedaan buka lafaz. lafaz zaujun Ya. dan mar'ah. Ini kita bawa kemana nih? Perbedaan lafaz zaufajun ya. Zaujun, Dan zaujun. amro'atun. Zaujun. Iya. Nah, Amro'at persis dan yang saya bilang amro'atun tadi. dalam Al-Qur'an Abu Jurah At-Taibi Abu Jurairah At-Taibi nahwu sorofnya secara bahasa Zawaj. Ini bahasanya ini kecil banget. Zaujun tadi, Bu. Zaujun, Zaujun. ya. Artinya Pasangan. Benar kan? Kata yang digunakan untuk laki-laki dan perempuan atau istri dan suami. Ya, tapi dan tepatnya jamaknya pasangan. Iya. Azwajun, jamaknya azwajun. Sementara saya bacakan ya. Sementara amro'atun, amro'ah artinya wanita dan perempuan. Secara umum, tetapi dalam Al-Quran terkadang memakai tamabsutah, artinya jamak itu ya. Amro'atun. Dan maknanya yang dikandalkan adalah istri untuk lafaz ini. Istri untuk lafaz ini. Berarti kata zaujun itu untuk pasangan, benar nggak? Berarti aku tadi tidak salah toh, Bu? Enggak. Yes. Benar toh? Ya, sekarang lewat hadis ya Bu ya. Coba Bu bukakan di Ibnu Majah 1908 tuh. Kata istrinya ya, jangan dibaca semuanya. Dibaca semua juga boleh. Di Ibnu Majah berapa? Ya, 1908. Ini seperti jamu jago ini berdiri sejak 1908 gitu. Iya, sebentar. Saya share screen. Ini mengambil manfaat dari istrimu, budakmu, dan itu. Arabnya Bu. Ya, kita lihat ininya di sini ya. Beliau bersabda, apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri, baik. Kita baca Arabnya. Nih, hadatsana Muhammad bin Yahya wa Shalihu bin Muhammad bin Yahya qattanu qala hadda kana Ubaidullah bin Musa hadatsana Sufyanu ngan Muhammad bin ngajla na'an Amri bin Syuaibin an Abi. Kok nggak ada toh? Dari tadi belum, nggak itu ketemu masih amro'atulnya. Itu masih sanadnya, matannya belum masuk. Itu masih sanadnya, matannya isi hadisnya belum masuk. Abdullahi bin Amri. Wa anim Nabi naik dikit. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Ini baru Nabi matannya. sallallahu alaihi wasallam qala idza afada ahadukum amro'ah. Oh iya nih amro'atan tuh. Amro'atan Pak. Betul, istri di sini. Jadi pakai amro'atan Pak, bukan az-zauka Pak di sini. Berarti penyelewengan doang loh berarti ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 35 tadi penyelewengan berarti ya. Terjemahannya ini Bu yang terjemahan. Kalau saya bilang iya, kalau seandainya terjemahnya az-zauka yang ada justru yang ada nanti pasangan. Jadi homo Bu. Iya, makanya jangan begitu. Nah, ini ya
kebiasaan buat polemuter Adam ya. jadi pasangannya kan tadi Lah itu dia sebentar. tadi kan masih pasangan, belum dinikahkan, belum menikah kata si Pak siapa tadi? Pak siapa belum Pak istrinya TV kan? TV. Ya, Iya, belum jadi istrinya. belum termasuk jadi istri kan? Ya, mungkin bisa jadi begitu. Nah, makanya ini sebenarnya peringatan ya, terutama untuk polemuter, terutama Pak Kainama yang suka sekali pakai Google kosong. Ya, kita tadi sudah bahas masalah Isa, Google kosong artinya apa? Apa namanya di Alkitabul Muqaddas, kita pakai Google kosong, ternyata Yesus Al-Masih. Saya nggak tahu Google kosong yang mana. Kalau kita apa namanya, kalau kita sama-sama harus apa sih istilahnya Pak Wahyu? Kalau sama-sama lu pakai Google kosong, gua pakai Google kosong juga, hancur kamu punya Al-Quran gitu loh. Jadi jangan pernah mau mengusik-ngusik kitab orang lain kalau kitabmu tidak mau diusik gitu loh. Kamu pakai Google apa kosong, kami juga pakai Google kosong, lah hancur kan jadinya. Hancur. Gitu. Lah kalau Jadi kamu tidak tahu, ya bahaslah Quranmu, jangan bahas kitab orang kan gitu, benar nggak Bu? Pesannya gini aja Bu, si Kainama lain kali jangan membodohi umat. Ya. Kesannya pintar umat dengan gaya-gaya translate. Nah, kalau Google kitabmu di Google Translate itu hancur. Iya, dia selalu apa membangga-banggakan Google kosongnya. Ayo kita Google kosong sama-sama Google kosong. Ayo. Kalau nggak hancur semua punyamu, gitu. Harus gentle dong. Iki si Bisul tadi ngomong kalian belum merasakan kasih sayang Nabi Muhammad jika duduk merenungkan dengan segala. Lah, nabimu kapan memberikan kasih sayang kepada saya, Dul? Orang habis meninggal aja nggak bangkit lagi kok bisa memberikan kasih sayang kepada kita. Emang dia bisa menyertai manusia kayak Yesus. Ini yang kadang-kadang itu lucu loh kalian tuh. Berhayalnya berlebihan. Iman dari hayalan kamu itu. Kamu sejak kapan bisa merasakan kasih sayang Muhammad itu sejak kapan? Ya, lagi pula tuh dalam pengajaran kamu mau datanya, makanya masuk sini saya tunjukin. Ya, kita di sini kasih tuh pakai data. Seperti apa sih? Gak ngecipris wae gitu loh. Yo, ayo jual sama-sama budak loh. Kosong, ayo. Jual budak orang loh. Iya. Jadi jangan cuma aja ngecuprus ngomong belum merasakan kasih sayang Nabi. Mulai Nabi kamu tuh kapan memberikan kasih sayang kepada manusia? Kepada saya, kepada kamu. Siapa bilang aku tahu sekokono kok, Mas Bro, Mas Bicul. Kita kan dari sono. Makan dari sono semua lo ngibulin kita semuanya apa bagaimana? Kita kasih semua sayang dari mana? Sana Bu, kasih sayang dari mana ngomongnya man baddala dinahu faqtulu, barang siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Nganti saya ini aku sampai hafal hadis. Nah, yo piye kuwi kasih sayang menurutmu? Iku lho, Dul ya bukan iku lho. Mau makanya kalau kamu masuk ditunjukin datanya, mau enggak? Ya, biar plekak-plekok kamu di sini coba. Sama-sama pakai data. Datamu mana? Ayo kita bahas. Kalau enggak ada data enggak usah ngomong. Kamu bisa enggak? Enggak usah ngecipris. Tontonan wae kan gitu. Nah, jangan Bu, nanti. Kenapa, Pak? Nabimu bisa memberikan kasih sayang seperti apa gitu, kamu harus pakai data. Nabimu beri kasih sayang kamu seperti apa. Gini loh Dul ya, akal sehatmu coba waras. Nah, otakmu taruh di kepala aja di dengkul ya. Dengerin, kalau yang namanya manusia biasa seperti kita ya, dia juga mati nggak bisa bangkit lagi, artinya dia nggak bisa memiliki otoritas akhirat, ya kan? Tetapi Yesus ini sudah jelas-jelas mati, bangkit, bahkan naik. Itu semua disertai para saksi. Nggak kayak nabimu, ngono loh dulu. Nah, kalau kamu mempercayakan akhiratmu kepada orang yang sudah mati, artinya kamu menghibur diri, gitu loh tuh maksudnya. Ya, itu kalau kamu mau pakai akal sehat kamu, ya. Jangan sok malah cuma hanya klaim doang Islam itu indah, Muhammad itu berikan kasih sayang, dia memberikan kasih, aduh itu
Itu di mana ceritanya bisa memberikan kasih sayang kepada kamu tuh bagaimana ceritanya? Lewat mimpi. Kamu disesatin sama ulamamu kalau kamu bilang mimpi nanti. Muhammad itu gak bisa dimuncul dalam mimpimu katanya. Gak bisa diserupakan, gak bisa apa diserupakan ya Bu katanya Muhammad ya. Iya betul, tidak bisa diserupakan. Jadi gak bisa ujuk-ujuk tiba-tiba nongol dia aku mengasihimu. Kaget ayatnya nang dia aku mengasihimu. Kalau pukul istri itu mengasihi istri enggak, Bu? Nah itu kalau pukul istri itu jenenge mengasihi nek konamu iku kan. Al-Maidah 34 ya, Al-Maidah 34. Duitmu iku mengasihi nek duitmu iku mengasihi. Katanya kan kalau ya yang penting tidak sampai memar. Lah, kalau memarnya di luar tidak ketok. Nek memar ning jero ki ketok. Memar di dalam iki. Lah, saya para memar di dalam iso mampus. Piye to? Katanya kan alasannya supaya rasane lorone ra karu-karuan ning jero. Ya, dia bilang kan katanya dengan catatan memukulnya itu tidak sampai ada memar. Lah, memar gak kelihatan. Itu memar dalam tuh tidak kelihatan. Itu lebih bahaya daripada memar yang kelihatan. Benar nggak Bapak-bapak? Benar nggak Bu E? Nek menghukum sampai mati oleh ora? Saya tak tunjukin ayatnya ya. Ya, memar mental itu malah lebih parah lagi. Mental wanita itu kalau dipukul, wanita itu kalau dipukul dengan sampai memar atau tidak itu mentalnya itu kepukul. Itu lebih parah lagi daripada daripada hanya mulut yang lemah harusnya disayang. Rasanya piye apalagi dipukul, Pak? Iya. Dibentak-bentak saja udah. Ya. Anissa berapa ya? Ya, Anissa 15. Bukan. 15. Mungkin ya. 34 kalau nggak salah. Coba kita baca dulu. Anissa 34 ya atau bagaimana? Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka wanita dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya. Tuh, kejam kan? Dikurung tuh. Dikurung loh sampai. Ya, kalau yang membuat perbuatan keji, misalnya ya macam-macam, berzina apa-apa. Ini yang kasih sayang Bu. 34 Bu coba. Yang 34? Iya. Oke, coba. Tiga, 4. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah. Bukan, Bu. Memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah iya benar, Bu. Benar. Iya ini. Wanita yang kamu khawatirkan nuzusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka. Dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Mentaatimu, dan misalnya ngomong gini, aku mau nikah lagi, mau apa kamu? Boleh nggak? Kalau nggak boleh, tak kampleng kon. Ngono piye? Terus harus taat gitu. Karena kan sebenarnya gini Bu, jadi gini, poligami itu kan diperbolehkan, cuman menjadi sunnah karena Rasul melakukan. Terus bagaimana misalnya istri tidak mau dipoligami, istri yang istri itu kan tidak boleh minta cerai Bu. Ya. Istri kan ada hadisnya, ada hadisnya apa Quran ya, istri tidak boleh minta cerai. Nah, ya, istri tidak boleh minta cerai. Terus bagaimana? Itu dalam keadaan apapun, istri tidak boleh minta cerai. Terus bagaimana jika suami mau poligami, istri tidak menyetujui, tidak merestui. Makanya Ustadz Abdul Somad kan bilang, poligami itu tidak mesti minta izin sama istri.
Kamu ada di Padang, kamu menikah sah-sah. Nah, artinya apa? Kalau istri tidak mengizinkan, istri masuk neraka karena dianggap menghalangi syariat Islam, syariat Allah. Kenapa dibilang menghalangi syariat Allah? Karena poligami itu adalah termasuk syariat Allah karena dicetuskan di dalam Al-Qur'an. Nah, terus piye? Kalau tidak menerima poligami, kan banyak Terus kita lihat katanya itu artis-artis. Mila Ibrahim Hmm. nyari pembenaran, Bu, nyari pembenaran, katanya tuh buktinya tuh nabi-nabi tuh istrinya banyak, suka begitu coba. Ntar ujung-ujung lari ke kitab kita itu. Nah, Raja iya, pun dia kan nggak dijadikan ngerti nabi kitab semua. kita tuh kan ada namanya kan sejarah. Makanya kan Tuhan bilang, aku datang bukan untuk mendiadakan hukum Taurat, tetapi untuk menyempurnakannya, menggenapinya. Jadi yang tidak bagus ya jombok pe. Gitu loh maksudnya, Dul. Benar nggak, Bu? Yang tidak sesuai dengan kita, itu loh. Masalahnya gini, doktrin mereka itu menganggap semua tokoh-tokoh itu ya harus suci, gak ada ceritanya tokoh itu salah gitu. Nah, itu beda dengan kita, Bu. Apalagi Masalahnya di situ. nabi katanya nggak pernah punya salah. Lo manusia kok nggak pernah punya salah? Mau nabinya sendiri aja juga katanya ngaku bersalah, kok piye toh? Iya. Nah, itu dia. Kan, Makanya kan sudah dimaksum, maksum apa maksum ya? Maksum. Iya, walaupun dimaksum tapi maksudnya kan dia kan menungso ngono lho, Pak. Menungso yang dia dosa ngono lho. lah, kan dia sendiri yang ngomong, Pak. Pas ditanya sama sahabat, "Ya Rasul, apakah kau juga masuk surga?" Jangankan kamu, aku pun tidak tahu aku ini masuk surga atau tidak. Tapi tangan Allah menaruh di kepalanya, Bu, di atas kepalanya katanya. Terus tangannya Allah itu segede apa ngono lho. Katanya Allahnya nggak bisa mengecil. Allahnya nggak bisa kecil kayak Yesus menjadi manusia. Kok katanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Makhluk. Lah kok tangannya iso kok duwe tangan gitu loh, kok duwe tangan gitu. Kok duwe tangan ngono lho, iku lho. Kadang-kadang wis ikune dhewe ayate dhewe muni ngono tapi giliran diwaca nesu-nesu ngono lho. Penistaan agama. Ya. Mungkin yang dimaksud kasih sayang nabinya oleh si Bijul tadi itu ini Bu yang tertulis di An-Nisa 4:24 itu Bu, coba dibacakan Bu, itu mungkin kasih sayang. 24 apa 34? Iya. 24-nya Bu. Ini 34 ini. Oh 24. Yang 24-nya. Mungkin kasih sayang dimaksudnya itu. Nek podo-podo seneng gratis wis gak apa-apa. Loh, ini memang jelek banget ini. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Ono budak-budaknya oleh. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati campuri di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya dengan sempurna sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya. Ikhlas, saling ikhlas itu ya, saling tulus, ya, nothing tulus lah pokoknya ya. Sesudah menentukan mahar itu sungguhnya Allah mengetahui lagi maha bijaksana. Iki jadi mut'ah lagi. Kok nak wis waleh buat ngono kan? Iya, enggak. Kalau dia memberikan atau harus memberikan mahar, tetapi tidak mengapa kan gitu di translate lain itu, kalau di antara kalian wis podo-podo ikhlas berarti gak perlu mahar kaya ini. Gak perlu mahar. Senang sama senang, suka sama suka, langsung salaman gitu ya. Oh, Pak Wahyu seneng banget ngono kuwi. Ra balik meneh Pak Wahyu. Ya itu kan permintaan si Bijul tadi Bu, itu kasih sayang dari nabinya itu. Ini saya tunjukkan, kan gitu loh Bu. Menjawab pertanyaan dari Bijul. Bu Fadila, ingin balik lagi ya Bu. Tadi katanya surat apa tuh yang katanya juga itu ditranslate aneh. Al-Asr ya? Apa tadi bilang?
Sudah tadi Anas, Al-Baqarah. Nanti lagi Bu, nanti lagi kita bahas ini. Ini surat Anas. bahas ngene iki wis sudah 2,5 jam lebih kok. Apa iya? Oh iyalah, kita Oh. sudahilah kalau gitu terlalu kepanjangan nanti nih. Nanti kita bab kedua, bab selanjutnya lebih cetar membahana lagi, Bu. Oke, siap. Kita transit. Pokoknya kita mainkan juga ukuran yang sama ya, Nah, seperti itu kita di dalam H2H, Pak. Alkitab kita. Perbandingannya kan Iya, gitu. Dia pakai H2H. Google kosong, kita pakai Google kosong juga. kosong. Wis. Ya, dia kan muka lab, Bu. Kita dari sana murtadin. Kayak nama dan Aristo kan muka lab, Pak. Kita murtadin. Yuk, kamu gunakan Google kosong, bebas. Kita juga menggunakan Google kosong sesuai dengan gitu. Kita kutip siji-siji Al-Baqarah, kalau nggak Ibu nggak tertawa terpingkal-pingkal, Pak Tukokno bakso nanti. Tenang loh, Pak. Bu Fatima itu yang banget bakso. Iya, nek nggak guyu loh. Kalau nek nggak guyu lihat terjemahan itu. Nek guyu nukokne aku. Lah, tekor Bu Malandu Bu SSS iki. Bakso kesukaanku malah aku harusnya mangan akeh iki malah nukokne lho. Tekor iku. Ya wes ya, kita sudahi dulu ya. Ya, nanti kita bahas lebih cetar membahana badai. Iya, Kang Namus, kami juga akan menggunakan ukuran yang sama dengan kamu ya. Kamu buka Bible kita, ya. Kita juga coba menggunakan Google Translate ya. Jadi jangan salahkan kami hanya mengikuti gaya lu itu loh. Gaya lu itu yang aduh deso itu ya. Begitu. Ya. Oke, siap. Silakan mungkin ada pesan apa untuk si kain-kain itu biar makin sadar dia. Ya, siapa dulu? Bapak-bapak dulu, nanti saya terakhir, Bu. Silakan Pak Dedru. Ya, saya lihat sebetulnya saya sanksi kalau Kainama ini benar-benar tahu Alkitab dan benar-benar tahu Al-Quran. Di mana sebetulnya posisinya sehingga dia pakai Google kosong untuk mencari ilmu gitu. Itu saja. Saya orang yang mencari ilmu dengan Google kosong ini seperti orang yang suka meraba-raba. Jadi orang-orang yang masih bingung dan tidak tahu banyak begitu. Jadi orang yang hanya meraba-raba pengetahuannya beginilah jadinya dan intensinya negatif begitu. Orang-orang yang mencari-cari bukan kepada sumber yang baik. Menunjukkan bahwa memang Kainama ini bukanlah orang yang baik. Ada maksud hanya untuk mungkin konten ataupun untuk mendapatkan ya tanda dolar atau rupiah begitu, untuk menyenangkan kuping daripada pendengarnya walaupun mereka dibodoh-bodohin semua begitu. Makasih Bu, itu aja. Oke, siap. Silakan Pak Yesaya. Oke, Bu Fadila, silakan. Pak Wahyu dulu, Bu. Udah kan Pak Wahyu tadi barusan. Turung. Oh, durung Kak. Oh, ya wes wes. Monggo. Pinara. Ya, sebenarnya begini ya, kalau berbicara si Kainamus dan Aristo ya, ketika dia berusaha mencari kebenaran ya dengan Google Translate, jelas menandakan bahwa mereka tidak mengerti tentang teologi ya, tidak pernah sekolah tentang itu. Nah, Google Translate itu sebenarnya bukan secara akademis tidak bisa representatif bahwa itu sebuah kutipan atau sebuah dasar untuk kita mengenal teologi atau kitab suci. Nah, sebenarnya ini kita hanya menunggu waktu saja ya. Ketika saat sekarang kita mau mengikuti dengan hal yang sama seperti dalam Alkitab mengatakan, engkau menghakimi saudaramu, maka engkau akan dihakimi dengan ukuran yang sama. Nah, sebenarnya Kainama ini seperti dalam istilah film itu kuda Troya, ya, kuda Troya. Jadi dia itu membongkar kitabnya sendiri, ya, yang tidak memiliki semacam pijakan yang betul, sejarah yang betul, ya. Dan ketika diungkap dengan menggunakan Google Translate dan kita menggunakan hal yang sama, inilah kita bisa lihat betapa amburadulnya. Kan begitu. Jadi sebenarnya
kalau orang cerdas ya, mohon maaf ya, saya juga dari sana. Jadi saya bisa melihat ya, musuh yang terbesar itu yang ada di dalam. Alkitab mengatakan musuhmu itu adalah seisi rumahmu sebenarnya itu ya. Firman Tuhan mengatakan, nah sebenarnya musuh laten bagi umat Muslim itu adalah Kainama. Kenapa? Dia mengajari kita untuk membongkar Qur'annya dengan Google Translate. Ini namanya blunder. Ini namanya mendulang terpercik ke wajah sendiri. Kita akan buktikan betapa kacaunya kalau kita sama-sama menggunakan Google Translate. Itu saudara. Jadi ya saya bersyukur gitu loh. Hanya orang dalam saja yang bisa memberi pintu kepada kita untuk melakukan itu. Ketika ada sebuah pertanyaan, kenapa Anda menggunakan Google Translate? Loh, kan kita diajarin oleh guru besarmu, oleh ustadzmu yang mendapat penghargaan dari MUI itu tadi, yang kamu bangga-banggakan. Kan begitu saudaraku. Nah, mari kita gunakan hal yang sama, maka bersyukurlah ya. Melalui kebodohan, Amsal mengatakan juga orang bodoh itu ketika kita bisa memanfaatkan, justru bermanfaat bagi kita untuk menemukan bahwa di dalam dirinya kebodohan itu tidak bisa dihindari. Jadi inilah kuda Troya yang sedang ditaruh oleh Tuhan kita pada Kainama. Jangan marah, justru kita bersyukur melalui jalan itu kita menggunakan narasi yang sama, metode yang sama, cara yang sama untuk membuka kitab masing-masing. Bersyukurlah kita untuk sudah diberi jalan karpet merah oleh Kainama dan Aristo. Demikian Bu Fatimah dan teman-teman. Oke, siap, mantap. Jadi intinya itu justru pemicu ya Pak ya. Jadi gara-gara dia memancing justru kita bisa meresponi dengan tanggapan yang akademis malah ya, lebih nampol, dan itu akan menyingkap kitabnya sendiri gitu ya. Yang kita cuma dapat celah hanya beberapa sedikit, tapi dari mereka justru lebih banyak gitu ya. Jadi menang banyak justru kita dibukakan semakin lebar. Kita itu kan mau masuk, kalau nggak dibukakan dari dalam nggak bisa Bu. Betul. Jadi kita menang banyak ya jadinya. Ya. Wah iya, double Bu, kita dapat bonus juga. Begitu ya. Oke, siap. Oke, silakan Bu Fadilah. Ya, makasih Bu Fatimah. Makasih ya Pak Dedru, Pak Wahyu dan Pak Yesaya tadi ya. Ya, begini. Kita orang Kristen itu pede pol ya. Pede sekali. Kenapa saya bilang pede? Karena kita tidak pernah mengemis kitab orang lain. Baik itu di dalam Alkitab kita maupun misalnya ada, kalau di teologi kan ada ilmu hermeneutika ya, untuk tentang penafsiran Alkitab. Itu tidak pernah juga kita memakai kitab yang lain, kitab iman yang lain. Sama sekali kita tidak pernah memakai. Artinya kita memang pede dengan kitab kita sendiri. Nah, banyak di terjemahan Al-Quran, terutama yang Depak, itu pakai standar ganda. Jadi dia pakai ini untuk pembenaran. Padahal dia tidak mengerti makna yang dari Alkitab yang dicomot untuk pembenaran di dalam terjemahan kitab mereka. Nah, artinya apa? Ketika mereka pakai itu, artinya tuh mereka butuh pegangan sebenarnya, Bu. Ya kan? Mereka butuh pegangan, butuh pijakan, butuh yang bisa menguatkan kitab mereka. Artinya kitab mereka belum kuat. Pernah nggak kita temukan di firman Tuhan, di dalam Alkitab ya, mengatakan, berimanlah kamu kepada kitab-kitab terdahulu. Atau berimanlah kamu kepada kitab ini. Berimanlah kamu kepada kitab-kitab setelah kitab ini. Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kan setelah kitab ini. Nggak ada. Udah ditutup Bu. Kitab Wahyu udah ditutup. Nah, makanya penutupnya kan di situ. Nah, coba di kitab mereka. Berimanlah kamu di Al-Baqarah aja, satu Al-Baqarah aja. Satu surah Al-Baqarah itu banyak yang menyuruh mereka untuk apa?
untuk belajar kepada ahli kitab, untuk belajar mengimani kitab-kitab sebelumnya. Ayo, artinya apa? Mereka nggak pede. Bahkan di dalam rukun iman, 6 rukun iman, itu salah satunya yang keempat apa yang ketiga itu beriman kepada kitab-kitab. Kitab-kitab apa yang harus diimani? 4 kitab. Bukan cuma Al-Quran saja. Ada apa ini? Ini harus ditelusuri. Ya kan? Harus ditelusuri. Kenapa sih mereka juga harus mengimani kitab yang lainnya? Ada yang bilang cuma mengimani bahwa Zabur diturunkan kepada Daud, mengimani gitu tok, percaya itu, tapi tidak membaca isinya. Nah ini kan yang gawat, ya. Yang gawat tuh di sini. Artinya apa? Kita sangat percaya diri dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, gitu loh. Kita nggak pernah tergantung dengan kitab orang lain. Nah, ya termasuk dengan para mukalab tadi Pak Wahyu bilang. Mereka ini selalu sebenarnya kita nggak mau bahas mereka, benar nggak Bu Fatimah? Males. Betul. Bukan nggak mau bahas mereka, nggak mau bahas Al-Quran, males. Ya. Nah, cuma yang jadi masalah itulah gunanya apologet. Gimana Bu? Ini mereka malah bilang katanya Bu Fatimah kurang tajam. Lu bisa aja kita mau tajam banget ya bisa. Mau nyemprot terus juga bisa. Jadi masalah kita ini kan begini saja udah ditarget gitu loh. Kalian nggak tahu sih kami itu kayak gimana. Lah kalau kalian cuma hanya pemirsa sih, tinggal menikmati bagaimana kehidupan kami. Hidup nomaden. Kalian bisa tenang, nyaman di rumah. Lah kami bagaimana gitu. Makanya minggu ini di bisa sini, saja minggu kita ini jeplak bisa. Jeplak tajam tajemin ya bisa. Ya kita kan harus hati-hati. Orang mereka lagi nyari celah kita ya kan. Nah, itu betul, yang komen kayak itu juga. Nah, kadang-kadang ya sekarang begini Bu ya. Kalau saya kita ini itulah gunanya apologet saya bilang tadi. Apa? Menjawab tuduhan mereka gitu loh. Kayak begini. Kayak nama sering sekali. Gak cuma ini, nanti kita bahas, kita kupas lagi apa yang dikatakan oleh seorang ustadz yang fenomenal ini. Ya, yang fenomenal ini. Ya. Kita kupas lagi. Dia kan bahasin Alkitab. Ayo kita bahas Alkitab. Alkitab mana yang dia buka? Oh, masalah ini. Ayo kita bahas. Enggak masalah. Gitu loh. Ya. Jadi teman-teman di live chat ya juga ya yang muslim terutama ya. Mikir kalau kata Cak Lontong. Ya, sudah kita kalau di sini kalau cuma ngecipiris aja, mending nggak usah nonton, bikin sakit hati. Kita di sini data, ya, fakta. Kurang data tadi Fathul Izhar kita pakaikan dari YouTube. Coba. Masih kurang juga, marah-marah, oh kenapa harus ketawa? Lah kalian saja ya. Kalau misalnya ada ustadz atau ustazah yang ceramah yang lucu-lucu, itu yang paling disenangi, yang paling laku. Dan kalian juga ketawa. Terus apa bedanya dengan kami ketawa dengan menertawakan dengan apa namanya tadi yang ditampilkan tadi? Tidak ada yang salah gitu loh. Jadi jangan pernah merasa sakit hati. Jangan merasa, kami pun tidak pernah sakit hati dikatain, oh menyembah yang pakai celana kolot, Tuhan pakai celana. Gak pernah sakit hati. Lihat aja nanti waktunya Tuhan kami tidak pernah membalas dendam, enggak. Cuman hati-hati. Kamu menghina Roh Kudus, kamu menghina Tuhan, akan ada masanya. Itu karma itu balik ke kamu gitu loh. Jadi kalau saya bilang sih di sini kita bicara data, ya, bicara fakta. Kamu pakai Google kosong, kita juga boleh pakai Google kosong dong. Harus standarnya harus sama. Gitu loh. Standarnya harus sama. Jadi di sini sebenarnya kita bukan bongkar-bongkaran, tidak. Kita bukan bongkar-bongkaran sebenarnya. Kami cuman di sini Ibu Fatimah ya. Benar ya? Kita nih cuman di sini awalnya hanya ingin hanya ingin mengupas apa yang sudah dituduhkan Kainama terhadap Alkitab kami.
kata Isya, kata Al-Jannah, apalagi Meluruskan ya, bagi namanya apologi itu memang membela iman kita. iya, Kemudian kita juga iya, meluruskan kesalahpahaman mereka, itu disebut apologet yang sebenarnya, bukan. Kalau betul. mereka itu kan ngawur tok gitu kan, hampir monoton, itu cuman hanya kitab kita yang dibahas. Kemudian Ya, mereka membuat padahal kita nggak narasi-narasi pernah baru yang menuduh tidak ada apa-apa dengan datanya. mereka, Yesus kawin ya kan? lah, iya Yesus punya Hmm, anak lah, dan lain sebagainya. Narasi-narasi yang benar-benar tidak ada datanya. Nah, sedangkan kami ini betul, bisa meluruskan, kamu bisa bicara seperti itu, datanya dari mana. Nah, kemudian kita betul. tunjukkan datanya seperti ini. Nah, sampai hari ini pun si Kadri ini kan selalu berpikir bahwa Yesus itu masih tergantung di kayu salib seperti itu. Nah, kita luruskan itu kejadian dan fakta sejarah Betul. 2000 tahun lalu. Karena Yesus sudah nggak di situ lagi. Dia katakan sudah selesai. Dia sudah selesai, udah bangkit, dan kemudian dia sudah naik ke surga. Dan itu kan disertai para saksi gitu kan. Itu loh. Kalau cuma hanya Tanda ngeciplis, ininya mohon maaf ada ya, semua, Bu. kalimat Buktinya kan masih ada di sana. iya. Kuburannya masih ada, ya Nah, kan? justru itu. Kalau Kainama itu cuma Bukti hanya pinter otentiknya. ngomong, lemes mulutnya doang, lemes mulutnya doang. Nah, kemudian dia memang mungkin dari pinter ngomongnya ya nomor satu itu gitu loh. Tapi sebenarnya kalau kita telaah, kosong sebenarnya, nol gitu loh, nol gitu. Iya, Apalagi cuma hanya karena gini, Bu. bermodalkan Google kosong. Ya, coba kita lihat setiap ceramahnya dia, pengajarannya dia, itu ujuk-ujuk langsung ngambil ke ayat Alkitab. Lah kenapa? Bu, ayat Al-Qur'anmu, gitu loh. Kita dari tadi juga di sini kan, oh dia bahas Alkitab yang ayat ini. Ayo kita buka Alkitabul Muqaddas yang ayat ini. Kita tidak buka Al-Qur'annya. Dia pakai Iya. Google kosong, aku juga pakai Google kosong. Kan begitu. Mm-mm. Iya kan? Apa Betul. namanya? Standar yang sama seperti Pak Wahyu bilang tadi. Jadi makanya kalau mau membahas kitab orang lain, kowe kudu pinter sih. Betul-betul betul tadi Pak Wahyu bilang, Pak Dedru tadi bilang, mereka ini nggak sekolah teologi. Kalau sekolah teologi nggak mungkin seperti ini. Dan mereka juga tidak belajar bahasa Arab. Tidak belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Kalau ngerti mesti iya tahu loh kok tadi ini. Ya kan? Jadi kitabnya yang dulu aja dia belum khatam pengertiannya. Lah kitabnya sendiri tak pernah dibahas. Pernah nggak? Coba setiap sepanjang saya nonton video YouTube-nya Kainama ini aja. Nggak pernah dia membahas Al-Quran. Apa yang dibahas? Alkitab terus. Kalau kita nggak, oh dia tuduh Lukas ini, ayo kita buka Lukas. Dia tuduh ini, ayo kita buka apa namanya Filipi. Dia tuduh ini, ayo buka. Gitu loh. Bahaslah Al-Quranmu, gitu. Bahas hadismu. Jangan ujuk-ujuk setiap ceramah, ujuk-ujuk selalu buka. Bahkan dia ngomong begini, Bu. Cornelius itu adalah mu'alaf pertama di dunia. Mateng kon. Aduh, payah. Cornelius sih zaman kapan? Lah Islam kene zaman kapan? Memang nggak nyambung Bu Utek ya. Cuma pintar ngomong toh, makanya saya bilang kalau bicara tentang narasi yang dia bangun seolah tajam gitu, itu tajam bagi orang yang mungkin nggak ngerti. Kalau kita udah ngerti mah apa itu bukan tajam, tapi kebodohan yang dipertontonkan sebenarnya gitu loh. Ya kan Nggak akhirnya nyambung, mempermalukan Bas. Islam sendiri gitu loh. Ya Kan kalau dia berbicara mu'alaf pertama, justru nabinya orang sebelumnya nggak ada di Islam. nabinya Makanya. yang pertama kali mualaf ya kan, dia mendirikan Islam sendiri, yang tadinya sebelum Islam kan apa agamanya kan gitu. Nah ya kan patut dipertanyakan juga tuh. Nah, tapi Raja Daud sudah baca Quran, nah gimana dong? Apa ya Bu? Bener, iya, ntar kapan-kapan kita buka lagi ya, itu ada. Iya, ada Ibu Bu Watila belum tahu toh? Belum tahu Baca, saya. Kak. Itu siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Itu di mana itu, Pak? Iya. Di hadis Bu. Ada Bu, Raja Daud baca Quran udah, terus Yusuf itu dibeli pakai uang dirham kan. Ya, itu tahu Iya. kalau Yusuf juga kayak Kalau yang dia, itu ya. ada di tafsir, itu ada dalam tafsir. Masalahnya tuh Ibnu Hisam, Qurtubi saya itu ya lagi hilang data saya ini, saya lagi mumet ini. Pak Wahyu masih ada nggak? Kurtubi. Jadi Ya nanti Pak setelah live ya Iya. nanti ya. Ya. pokoknya nomornya Pak Dandro
ini aja ke Bufat, nanti kita bisa Setelah ngumpul di edit sini. ya. Setelah edit kita ngobrol. Kita edit Ya, dulu. ya di belakang nanti saya tunjukkan. Oke. Oke, Bu Fadila udah selesai belum? Udah Bu. Oh, oke. Kita sudahi dulu ya teman-teman ya, karena lumayan sudah hampir 3 jam ini. Kita kelamaan nanti takutnya yang replay ulang. Jadi sampai jumpa untuk lain waktu. Malam ini kita selesaikan dulu ya, kita tutup dan kita akan lanjutkan di hari yang berbeda. Oke, kita tutup ya. Salam ya semuanya. Terima kasih Ibu Fadila. Ya, sama-sama Terima Bu. kasih Pak Salam Bedru, semuanya. terima kasih Pak Wahyu dan juga teman-teman yang masih aktif di live chat. Terima kasih banyak. Dan teman-teman Muslim juga ketika ada di sini sebenarnya kami ingin kalian juga bisa masuk berdiskusi dengan kami. Tetapi ingat bahwa yang utama adalah kita mencari kebenaran ya, bukan hanya gontok-gontokan. Oke? Teman semuanya, salam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam semuanya. Halo. حينئذ قال له بطرس ها نحن قد تركنا كل شيء لكي نتبعك فماذا سيكون لنا